Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waktu Jepang ya. Kali ini saya kedatangan ini nih, teman dari YouTube juga. Dan kebetulan ini dari awal kita dulu ya, masih tetap bareng ya sampai sekarang ya. Yeah. Teman nge-YouTube. Ini ya teman-teman, balik lagi channel saya, Dedi Pikasa Channel. Terima kasihnya ya. Kalian pada hafal kayaknya. Jangan kabur dulu. Ya udah ya, langsung aja ini ya. Saya kedatangan tamu. Ini dari channelnya ini seputar Jepang juga ya, Mas Afif ya? Ya, seputar Jepang. Ya, ini di channel YouTube-nya Kulo Jowo ya. Itu udah dapat tuh. Play button-nya udah dapat. Wih, Kulo Jowo ya. Iya. Iya, siap. Ini buat saya nggak, mungkin saya cuman ini doang ya. Silakan Mas Afif sendiri lah yang perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Afif ya. Mungkin yang udah pernah lihat channel saya, channel Kulo Jowo, mungkin udah pernah lihat udah tahu aku gitu ya. Ya, aku sekarang tinggalnya di Yokohama, Jepang. Pekerjaan kita sama ya Bang Didi ya? Oh, sama. Kuliah. Kita di sini ya kerja sebagai Kaigo. Iya. Nanti seputar Kaigo tanya lagi ya. Nanti itu mungkin di topik lain. Oke, siap. Mas Kulo Jowo ini tahun depan katanya ini ya, mau ujian ya? Ya, insya Allah nih kartunya udah datang nih, kartu ujiannya nih. Iya. Tinggal berapa hari? Nanti bulan 1 bulan lagi. Sebulan lagi ya. Doain ya, lulus ya. Ya, kita doain semuanya lulus. Yang belum lulus lulus juga, mudah-mudahan lulus juga. Amin. Amin. Iya. Semoga lancar ya. Yang penting jaga kesehatan nih sampai ini hari H nih, pentingnya itu. Kalau ya, hari H, gitu. Meskipun materinya cukup, apapun yang cukup, kalau hari H-nya sakit ya kan nggak bisa. Ya. Iya, benar. Iya, moga aja semuanya sehat selalu. Oke, langsung aja ya kita ke topik ya. Kita bakal tanya-tanya nih Mas Afif ini. Dia ini nge-YouTube juga gitu ya. Dan dia lebih besar, lebih cepat besarnya pokoknya. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak dari awal nge-YouTube sampai sekarang itu seperti apa? Jadi saya pertama awalnya nge-YouTube itu memang pas datang ke Jepang ya. Datang ke Jepang itu kan pas kita itu kan ikut program pemerintah ya, jadi kan kita ikut Kensu itu Kensu itu ya, pelatihan bahasa Jepang gitu ya. Waktu itu masih di Osaka pelatihannya. Nah, karena aku kan nggak pernah keluar negeri ya sebelumnya ya. Nah, ini mumpung banget nih kan. Iya. Jadi mumpung di luar negeri, sekalian aja momen-momen yang nggak pernah aku rasakan ini, aku rekam pakai video gitu kan. Iya. Nah, dari situ coba-coba edit gitu kan, edit video pakai, ya dulu kan pakai HP, belum punya apa-apa kan waktu masih datang ke sini itu. Nah, niatnya tuh dulu tuh buat dokumentasi pribadi sih dulu tuh. Karena HP-nya nggak bisa nyimpen banyak ya? Iya, benar. Memorinya dulu kan di YouTube atau enggak di media sosial ya. Jadi ya, benar. Sedikit memorinya. Kalau di HP takut nanti hilang juga, di laptop juga takut kena virus hilang juga. Kalau di-upload di YouTube kan nggak bakal hilang gitu. Meskipun dicuri orang juga YouTube-nya, kita masih bisa nonton ya. Jangan sampai ya. Iya benar, tapi jangan sampai dicolong juga. Kemarin saya soalnya waktu YouTube down, saya sempat bingung tuh, buka di PC, laptop, semuanya handphone kok nggak bisa diakses semua nih. Wah, jangan-jangan ke-hack semua nih handphone saya gitu kan. Sempat panik. Oh iya, yang kemarin itu ya, kapan itu? Iya. Iya. Lanjut. Itu, jadi sebenarnya buat dokumentasi pribadi sebenarnya awalnya. Cuman dari situ kok kayaknya menarik gitu kan, ngedit video gitu, nonton video sendiri sebenarnya itu kan awalnya. Terus share ke teman, teman tonton ya gitu kan. Keluarga yang pertama ya, keluarga ya. Ya, keluarga, teman-teman, ya teman-teman deket gitu kan. Nggak tahu HP-nya dipinjam aja, langsung di-subscribe sendiri gitu kan. Sama. Nah gitu, terus ya makin kesini makin nambah subscribernya kan, mungkin banyak yang mungkin penasaran gitu kan. Aku berpikiran gimana kalau
membuat channel itu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, aku masukin lah itu kayak pelajaran bahasa Jepang gitu kan, yang aku bisa aku ajarin gitu. Nah, dari situ aku tambahin lagi, kalau bahasa Jepang kan aku terbatas juga, nanti kehabisan konten kan. Iya, betul. Aku kan ke Jepang ini ikut program pemerintah dan lain-lain, aku kasih tahu prosesnya gitu. Jadi gimana sih cara ke Jepang gitu kan. Jadi sebenarnya dari komen-komen juga sih, baca dari komen, Mas gimana caranya ke Jepang gitu kan. Jadi aku tambahin itu materi ke YouTube gitu kan. Terus banyak juga responnya baik dan banyak yang tanya, banyak yang subscribe gitu kan. Banyak yang nonton juga. Nah, aku tambahin juga. Nah, dari itu terus habis itu kan 6 bulan ya kalau nggak salah di pelatihan di Osaka itu. Ya. Terus masuk kerja. Nah, masuk kerja nih berpikiran lagi, wah ini kan di Jepang juga banyak yang harus dieksplor gitu kan. Iya. Macam-macam. Nah, aku tambah lagi gimana sih kehidupan di Jepang gitu. Nah, jadi memang gimana caranya biar channel kita itu selain menjadi hiburan buat dokumentasi kita sendiri, dan juga buat orang yang nonton ya. Ya, buat bermanfaat buat orang lain juga. Gitu. Itu dulu pertama ngupload kan, nggak semuanya itu ada yang nonton gitu kan. Pernah nggak pas ngupload sampai seminggu kok penontonnya segini aja, pernah nggak ngerasa pengen menyerah atau gimana gitu buat konten atau gimana? Dulu sih pas itu kan memang niatnya dulu bukan nge-YouTube ya. YouTube ya. Niatnya itu dulu itu dokumentasi pribadi gitu. Jadi memang niatnya tuh bukan yang ke viewernya gitu. Iya. Memang ya dulu memang 1, 2, nggak sampai 10 lah dulu itu ya penontonnya, sampai ya 20, 50 gitulah teman-teman yang sendiri gitu. Iya. Tapi lama-lama kan ada konten yang misalkan kita konten yang banyak ditonton orang gitu kan. Nanti channel kita pasti yang video yang lain juga ditonton juga gitu. Nah, dari situ kan kita makin semangat tuh, kok ternyata banyak yang nonton juga gitu kan. Ya, jadi penonton itu malah menjadi semangat kita gitu. Jadi nah, banyak yang nonton, terus aku kan cari-cari di YouTube juga. Ternyata YouTube itu kan bisa menghasilkan uang dan lain gitu katanya ya dulu kan. Namanya juga masih nggak tahu YouTube itu apa dulu kan. Terus akhirnya kan YouTube itu ternyata ada batas yang harus ditepati yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi lah pokoknya ya. Ya, ada batas yang harus dipenuhi. 1.000 subscriber sama 4.000 jam tonton ya kalau nggak salah? Dulu masih belum itu. Oh, belum ya? Belum. Oh. Dulu itu yang peraturan tahun 2000 berapa itu? Pas aku udah masuk kerja itu udah peraturan yang itu. Sebenarnya aku yang sebelumnya itu 10.000 jam tayang kalau berapa ya? 10.000 tonton. 10.000 kali ditonton. Bukan jam dulu itu. Tapi berarti dikit banget ya, langsung bisa monetis waktu itu ya? Itu udah hampir mau monetis kan waktu itu. Berubah lagi kebijakan? Berubah, iya peraturannya berubah itu. Waduh, terus ngejarnya kan susah banget itu ya, 4.000 jam itu kan. 4.000 jam kan? 4.000 jam, wah gimana ini ya? Ya udah akhirnya kalau strategi aku sih kan penontonnya sedikit ya, aku viewer sedikit. Banyakin aja di-upload gitu. Mau ditonton mau kagak mah biarin, nanti kan pasti juga nyebar sendiri ya. Ya gitu, pokoknya intinya rutin aja lah, di-upload gitu kan. Misalkan kalau misalkan orang lain yang penontonnya banyak, mungkin satu video bisa berapa view kan? Iya betul. Kalau misalkan yang kayak yang awal-awal gitu, yang awal-awal bangun YouTube kan mungkin satu videonya penontonnya sedikit gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan kita uploadnya makin banyak, kan bisa kekurangannya bisa dari situ gitu. Iya, bisa diambil dari yang kita tadi ya, yang kita upload ya. Iya. Nah. Terus dulu video yang paling pertama kali meledak tuh video yang mana itu? Boleh tahu nggak? Waktu semangat dulu, mulai semangat gara-gara videonya meledak tuh video yang mana itu? Kalau boleh. Jadi bertahap video yang menurut aku meledak gitu ya. Iya. Jadi pertama kan aku pindah ke sini. Iya. Pindah ke Yokohama itu pas pertama kali ngevlog
apa ya namanya ya, pertama kali kerja gitu, berangkat kerja doang gitu kan. Lumayan lah penontonnya itu udah 10.000 lebih lah. Menurut aku itu udah banyak kan. Ya 10.000 lebih gitu kan. Wah ini lumayan. Terus habis itu yang berikutnya, upload berikutnya itu yang pas pelajaran bahasa Jepang itu yang memperkenalkan diri itu kan. Itu sampai nggak tahu waktu itu berapa ya, 100 ribuan apa 200 ribuan kali ditonton gitu. Itu. Nah terus pas itu ya berjalannya waktu, kayaknya aku pengen yang buat hiburan nih kan, gitu kan. Buat hiburan. Nah itu yang pencarian kakek Sugiono itu. Oh iya tahu kakek Sugiono itu meledak banget ya waktu itu ya. Ya itu sampai di Indonesia juga sampai viral itu. Ya sampai berapa juta kan itu itu kakek Sugiono. Itu pas aku uploadnya itu kan pas hari malam minggu ya. Malam minggu upload jam 8-an lah, jam 8-an. Upload pas paginya itu kan tak lihat pagi jam berapa ya, jam 6, jam 7-an lah gitu. Tak lihat itu penontonnya udah hampir 1 juta penonton. Iya. Ya, belum ada 24 jam padahal. Iya. Terus itu dalam 24 jam itu udah hampir 3-4 juta penonton. Iya, udah. Ya, itu udah wah, itu makin semangat itu kan di sini. Semangat, ya? Nah, dari situ subscriber-nya cepet banget. Naik ya? Naiknya cepet banget itu. Sekarang gimana? Udah sampai 200 sekarang? Hampir 200 lebih ya? Hampir. Karena ini lagi persiapan ujian, jadi aku singkirin dulu YouTube-nya gitu kan. Iya. Disingkirin juga tetap ngalir kok. Iya kan? Ya, alhamdulillah ya. Iya. Terus sekarang gimana? Di Jepang kan sambil belajar apa tuh Kaigo ya? Itu sempat kesulitan nggak ngebagiin waktu nge-YouTube sama belajar gitu? Kalau pas masih awal-awal sih mungkin enggak ya. Mungkin masih ke 80% masih ke YouTube ya. Maksudnya tuh masih ngedit, masih nyari konten gitu-gitu. Cuman mulai tahun ketiga, apalagi ini kan kurang ya, dari 6 bulan sebelum ujian tuh. Sekarang kan 2 bulan sebelum nih. Jadi gimana ya, YouTube itu udah kayak disingkirin dulu lah, tapi masih tetap jalan. Cuman belajarnya sekarang ya 80-20%-nya ke YouTube gitu. Itu sih. Kalau dulu sih. Kalau ada nggak jam-jam tertentu, misalkan malam saya harus belajar, siang YouTube, itu ada nggak? Nggak ada. Kalau kapan ini? Sekarang? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini gimana? Akhir-akhir juga sekarang Bapak? Kalau akhir-akhir ini YouTube itu udah jarang aku. Ini udah kadang seminggu tuh nggak upload gitu ya. Paling malamnya belajar terus gitu kan buat itunya, persiapan ujian. Ya, sekarang fokus dulu ke ujian ya. Karena tinggal ya. Yang pertama niat. Terus yang keduanya itu kita nggak harus punya alat yang komplit, itu nggak harus.